Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan saudara pagi hari ini dalam doa pagi kita, dalam teduh saudara. Saya berdoa hari ini setiap kita terus melangkah dalam hidup ini dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan semangat yang baru. Saudara, saya percaya ketika kita senantiasa meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan terus menjadi pribadi yang kuat saudara. Di tengah tantangan yang ada, di tengah goncangan yang ada, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna, yang senantiasa ada bagi setiap kami. Terima kasih dalam hidup kami punya pribadi yang setia, kami punya pribadi yang mengasihi kami tanpa syarat. Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu bagi kami, menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian kami, sembah kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami yang kami naikkan dengan hati yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah
Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Ini yang kami persembahkan hanya untuk-Mu, sebab Engkau mengasihi kami, sebab Engkau setia dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami rasakan kasih-Mu yang besar, kami rasakan kasih-Mu yang tak bersyarat, yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan segenap hidup kami, segenap hati kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Biar hidup kami jadi penyembahan, jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami, bekerjalah ya Tuhan, berbicara bagi setiap kami, ubahkan kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya masih akan masuk dalam seri pesan tahun baru ya saudara. Hari ini saya berikan judul renungan saya, ketika Tuhan membuat segalanya baru. Ketika Tuhan membuat segalanya baru. Saudara, kita masih ada di awal tahun 2026 ya saudara, masih ada di bulan yang pertama. Seringkali ketika kita berganti tahun ya, kita pingin membuat atau mungkin pingin memulai sesuatu yang baru ya saudara. Kita berharap ada perubahan, ada pembaharuan dalam hidup kita. Tentu kita mau ada hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Namun seringkali saudara, ada satu hal yang
kita lupa saudara, yang seringkali jadi penghambat kita untuk mengalami sebuah pembaruan, untuk mengalami sesuatu yang baru dalam hidup kita. Hal apakah ini saudara? Seringkali kita lupa bahwa sesuatu yang baru tidak bisa sepenuhnya hadir kalau kita masih menggenggam erat yang lama. Ya saudara, Tuhan itu rindu memperbaharui hidup kita. Tuhan sangat mau memperbarui hidup kita, melihat kita tuh dibaharui ya saudara. Tapi seringkali pembaruan itu dimulai bukan dari apa yang kita tambahkan dalam hidup ini, tapi justru dari apa yang perlu kita lepaskan dalam hidup ini saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, karena itu siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru ya saudara, itu kan bukan hanya bicara tentang sebuah status ya saudara, bukan sesuatu yang mungkin sifatnya instan, tapi justru ada sebuah proses pembaruan hidup. Ya, hal-hal yang lama saudara, cara berpikir yang lama, kebiasaan lama, luka lama ya saudara, kekecewaan lama, trauma di masa lalu yang lama, bahkan dosa harusnya tidak lagi menguasai hidup kita. Ya, karena di dalam Kristus Tuhan bekerja untuk membentuk kehidupan yang baru saudara. Oleh sebab itu kita harus meresponinya saudara dengan memberikan ruang supaya pembaruan itu terjadi. Ya saudara, pembaruan akan dimulai, akan terjadi ketika kita bersedia melepaskan apa yang sudah tidak Tuhan kehendaki lagi dalam hidup kita. Ya, ketika kita berani melepaskan yang lama, yang selama ini kita genggam erat, tapi kita tahu itu justru menghambat kita mengalami pembaruan. Ya saudara, kalau saya boleh kasih sebuah ilustrasi ya. Bayangkan kalau kita tuh mau mengisi sebuah gelas ya saudara dengan air yang bersih. Ya, tapi di gelas itu penuh sekali dengan air yang keruh saudara. Dan kita gak mau membuang air keruh ini. Kita mau paksa masuk air yang bersih tanpa kita mau buang air yang keruh. Gak akan pernah bisa saudara, karena selama airnya tidak dibuang, air yang bersih tidak akan pernah bisa memenuhi gelas itu. Sama dengan hidup kita saudara. Kalau kita merindukan pembaruan terjadi, kita merindukan sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita, hari ini kita perlu ingat kembali apakah ada hal-hal dalam hidup ini yang sedemikian rupa kita genggam dengan erat dan kita gak mau lepaskan saudara. Apakah itu mungkin kekecewaanmu, mungkin luka di dalam hatimu, mungkin cara-cara lamamu, atau mungkin ada dosa yang masih mengikat engkau, mengikat hidupmu sampai dengan saat ini dan engkau masih belum mau untuk lepas dari itu. Hari ini renungkan kembali saudara dan mulai ambil komitmen yang baru supaya pembaruan itu terjadi dalam hidupmu. Sekali lagi, pembaruan akan terjadi ketika kita berani melepaskan apa yang sudah tidak Tuhan kehendaki lagi dalam hidup kita. Berani melepaskan hal-hal yang kita tahu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tahun baru bukan sekedar tentang kalender yang baru, bukan tentang tahun yang berganti saudara, tapi juga bicara tentang hati yang diperbarui saudara. Tuhan tidak memaksa pembaruan terjadi dalam hidup kita, tapi Dia dengan setia menunggu kita membuka ruang bagi Tuhan untuk mengerjakan pembaruan itu dalam hidupnya. Apa yang berani kita lepaskan hari ini seringkali menjadi tempat bagi Tuhan untuk bekerja dengan cara yang baru, untuk berkarya dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan hidup kita sejenak saudara. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri kita, apa yang masih aku pegang, hal yang masih Tuhan ingin aku lepaskan tapi selama ini belum berani aku lepaskan. Mungkin itu kebiasaan lamamu, mungkin luka yang masih belum sembuh dari dalam hidupmu, mungkin ada cara-cara hidup yang lama yang membuat engkau sulit bertumbuh. Apa yang masih engkau pegang, padahal engkau tahu Tuhan ingin engkau lepaskan. Hari ini datang kepada Tuhan, ambil komitmen yang baru kepada Tuhan. Mari belajar melepaskan, karena ketika engkau melepaskan, bukan karena engkau lemah, tapi karena engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memperbaharui kehidupanmu. Dan ketika yang lama engkau lepaskan,
maka Tuhan akan mengerjakan pembaharuan dan menghadirkan sesuatu yang baru dari dalam hidupmu. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kalau hari ini ada di antara engkau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku berkomitmen, aku mau melepaskan apa yang selama ini aku genggam dengan erat. Mungkin itu egoku, mungkin itu kesombonganku, mungkin itu lukaku, mungkin itu traumaku yang masih belum bisa hilang. Mungkin itu dosa yang aku masih sering kali jatuh dalam dosa yang sama, hidup di dalam dosa. Tapi hari ini aku rindu mengalami pembaruan dari Tuhan. Dan hari ini aku mau katakan kepada Tuhan, aku mau lepaskan apa yang selama ini aku genggam dengan erat. Aku mau memberikan ruang untuk pembaharuan itu terjadi di dalam hidupku. Aku mau memberikan ruang untuk Tuhan bekerja membaharui hidupku. Aku mau lepaskan cara-cara lamaku, kebiasaan-kebiasaan lamaku, dosa-dosa lamaku. Dan aku mau hidup melangkah dalam pembaharuan bersama dengan Tuhan. Kau membuat komitmen yang baru kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau taruh tanganmu di dada, kau sampaikan doamu kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang taruh tangan mereka di dada, Tuhan. Lihat setiap umatmu yang datang dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau mampukan setiap mereka Tuhan untuk mampu melepaskan hal-hal lama, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selama ini masih mereka genggam dengan erat di dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu hari ini berdoa, tolong setiap mereka Tuhan, untuk mereka bisa melangkah bersama dengan Tuhan, mengalami pembaharuan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melangkah dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan bersama dengan Tuhan yang besar. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap umat-Mu pagi hari ini yang masih terikat dengan dosa Tuhan, dengan dosa lama mereka Tuhan, mereka yang masih jatuh di dalam dosa yang lama, hidup di dalam dosa yang lama Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan melepaskan setiap mereka dari ikatan dosa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa setiap umat-Mu yang terbelenggu dengan kekhawatiran, dengan rasa sakit hati mereka Tuhan, dengan trauma-trauma yang pernah mereka alami di masa lalu Tuhan. Tapi hari ini biar kasih-Mu yang lembut itu Tuhan membalut setiap luka di dalam hati mereka, mengubahkan hati mereka, memberikan mereka hati yang baru, sehingga dengan hati yang baru mereka sanggup melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama, cara-cara lama dalam hidup ini yang menghambat mereka mengalami pembaruan dari Tuhan, dan mereka melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, mengalami hidup yang diperbaharui. Terima kasih Tuhan. Kamu percaya kami akan melihat Engkau mengerjakan pembaruan bagi setiap kami yang sungguh berharap kepada Tuhan, yang datang dengan sungguh kepada Tuhan dan hidup di dalam pertobatan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit Tuhan, mereka yang sedang ada dalam kondisi fisik mereka yang lemah Tuhan, yang sedang sakit. Kamu berdoa setiap organ-organ tubuh yang sedang sakit Tuhan, pagi hari disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi kehidupan setiap umat-Mu. Kamu berdoa juga untuk setiap keluarga yang ada Tuhan, setiap keluarga yang sedang mengalami tantangan, mengalami pergumulan Tuhan. Hari ini biar belas kasihan-Mu turun atas setiap keluarga. Kasih-Mu dicurahkan, memulihkan setiap hubungan yang rusak, setiap hubungan yang hancur berantakan Tuhan. Biar kasih-Mu yang kembali mempersatukan setiap mereka Tuhan, memampukan mereka untuk terus kuat menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Berdoa juga buat umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi finansial mereka, dengan pekerjaan mereka, bisnis mereka Tuhan. Buka jalan dalam kehidupan mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami
untuk kami bisa hidup, berjalan, melangkah, mengalami pembaruan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa, permohonan doa, punya prayer request, rindu didoakan, saudara bisa menuliskan dan mengirimkan melalui DM Instagram saya rindu berdoa buat saudara. Selamat menjalani hari ini, sampai jumpa kembali dalam teduh kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia.